Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ketujuh yang paling hina ini, sahabat petang. Ayat hafalan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Matius 25 ayat 34. Kitab suci sering berbicara tentang orang-orang asing, orang yatim, dan para janda. Kelompok ini mungkin adalah orang-orang yang Yesus rujuk sebagai saudaraku yang paling hina ini. Bagaimana kita dapat mengenal orang-orang ini sekarang? Orang-orang asing pada zaman kitab suci adalah orang-orang yang harus meninggalkan negerinya, barangkali oleh karena peperangan atau bencana. Pada zaman kita ini, mungkin mereka sama dengan jutaan orang pengungsi yang mencari perlindungan yang menjadi miskin oleh karena keadaan yang mereka tidak pilih untuk berada di dalamnya. Yatim adalah anak-anak yang kehilangan ayah mereka oleh karena perang, kecelakaan, atau penyakit. Kelompok ini juga dapat termasuk mereka yang memiliki ayah di penjara atau oleh karena hal yang lain tidak ada ayah. Satu ladang pelayanan yang luas yang terbentang di sini. Para janda adalah mereka yang telah kehilangan pasangan mereka karena alasan yang sama dengan mereka yang tidak mempunyai ayah. Banyak adalah orang tua tunggal dan dapat memanfaatkan pertolongan yang gereja dapat sediakan. Sebagaimana yang akan kita lihat pekan ini, karena kita adalah pengelola bisnis Allah, menolong orang miskin itu bukan sekedar pilihan, itu mengikuti teladan Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari bersama sepanjang minggu ini, Allah ingin memberkati umatnya agar tidak ada orang miskin di antara mereka. Namun, kemiskinan akan selalu ada. Dengan demikian, misi Juru Selamat mencakup bantuan rohani dan materi bagi mereka yang menderita secara finansial. Mengasihi orang lain dan membantu orang lain yang membutuhkan adalah suatu perintah ilahi bagi mereka yang mengikuti Juru Selamat. Pekerjaan kesejahteraan di Israel adalah suatu tugas kolektif dan individu, seperti yang terlihat dalam praktik setiap 7 tahun membiarkan tanah beristirahat dalam memungut dan hak dari orang-orang yang lapar untuk mencari makan di ladang orang lain. Kitab suci mengajarkan kita untuk proaktif dalam amal, karena kegiatan ini adalah bagian dari agama yang murni dan tidak tercemar. Kasih kepada yang lemah membawa berkat ilahi. Ketika kita membantu yang menderita, kita juga membantu Tuhan dalam pribadi. Para rasul meninggalkan semua untuk mengikuti Juru Selamat, sedangkan orang muda yang kaya melepaskan prospek pemuridan, menolak untuk menyumbangkan harta kekayaannya kepada orang miskin, karena cintanya akan kekayaannya adalah yang tertinggi. Sama seperti menjadi setia dalam persepuluhan dan persembahan merupakan sebuah indikasi jalan kembali kepada Allah. Membantu orang lemah dan yang kurang beruntung di antara kita menunjukkan pengalaman spiritual yang otentik, seperti yang ditunjukkan dalam pertobatan Zakheus. Sepanjang minggu ini kita kembali akan dikuatkan dengan pelajaran yang begitu menarik, begitu penting untuk iman dan kerohanian kita. Di dalam pelajaran kita akan melihat kehidupan dan pelayanan dari Yesus. Ketika kita membaca Lukas 4 ayat 16 sampai 19 dan kita membandingkan dengan Yesaya 61 ayat 1 dan 2, menurut kita, mengapa Yesus memilih ayat khusus ini? Mengapa kata-kata dalam buku Yesaya ini dianggap sebagai mesianik? Apa yang dinyatakan ayat-ayat ini tentang pekerjaan seorang Mesias? Lewat pengalaman-pengalaman dari Yesus, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Apa saja pengalaman tersebut dan apa ketetapan Tuhan untuk orang miskin? Imamat 23 ayat 22 dan Ulangan 15 ayat 11. Ketika kita membacanya, kita akan melihat betapapun berbeda konteksnya dengan kehidupan kita sekarang ini. Prinsip-prinsip apakah yang harus kita ambil dari ayat-ayat ini terkait dengan ketetapan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Bagaimana caranya kita dapat memperlakukan setiap orang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah? Kita juga akan mempelajari bersama pengalaman dari orang muda yang kaya. Dia diberkati dengan kekayaannya, tetapi sayang sekali dia menolak Kristus. Apa yang dia lakukan sehingga pada akhirnya dia menolak Kristus dan lebih memilih kekayaannya? Dan ada pengalaman dari Zakheus dan juga Ayub. Bagaimana kedua cerita ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita dapat memperhatikan satu dengan yang lain? Mengapa begitu penting bagi kita sebagai umat-umat Allah untuk saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita?
Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga iman dan kerohanian kita akan terus ditumbuhkan. Kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari di tengah-tengah kesibukan-kesibukan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.